Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan hari ini kita akan membicarakan terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal, yaitu pada pasien fraktur. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien fraktur, kita akan review sejenak terkait dengan anatomi tubuh kita. Kenapa kita harus paham dengan anatomi? Karena nanti saudara semuanya akan mendapati beberapa diagnosa medis, misalnya fraktur antebrachi. Kalau misalnya ada sebutan fraktur antebrachi itu di mana? Berarti fraktur yang terjadi pada di daerah ulna, radius ulna, dua-duanya patah, bisa kanan, bisa kiri, bisa yang menjauh tubuh, bisa yang mendekat tubuh, ya. Itu misalnya radius ulna. Misalnya kalau nanti ada fraktur kruris sepertiga distal, di mana itu, maka kita paham bahwa kalau namanya kruris itu berarti tulang di daerah mana? Tibia dan fibula. Kalau sepertiga dibagi tiga, kalau itu istilahnya distal berarti yang menjauh tubuh mana? Bagian bawah. Tapi kalau proksima sepertiga bagian atas. Itu nanti istilah-istilah yang harus saudara pahami sehingga saudara tidak bingung atau paham bahwa yang mana yang terjadi fraktur. Misalnya fraktur femur, di daerah kaki bagian atas, ya, ada dua tulang kanan kiri, femur, berarti letaknya di situ. Ini untuk mengingat kembali anatomi terkait dengan nama-nama atau dari nama tulang-tulang yang ada di tubuh kita, sehingga nanti kita tidak bingung ketika ada diagnosa medis terkait dengan fraktur. Fraktur sendiri itu sebetulnya apa? Ya, secara definisi fraktur adalah terputusnya kontinuitas atau ketuaan tulang yang ditentukan berdasar jenis dan luasnya. Jadi kalau disebabkan oleh apa? Nah, ini ada beberapa etiologi. Yang pertama adalah cedera langsung. Cedera yaitu trauma langsung, misalnya dari benturan, pukulan, ya. Penghancuran trauma langsung, misalnya jatuh tertumpu dengan tangan penekanan atau pemuntiran, penekuan atau penarikan. Kalau benturan, misalnya kita terbentur atau terjatuh dari sepeda motor, kemudian tulang kita itu terbentur aspal, terbentur benda keras, dan itu bisa menyebabkan fragmen tulang kita patah. Misalnya untuk pukulan bisa nggak? Bisa. MMI bisa nggak? Bisa menyebabkan dari pukulan itu menyebabkan patah, atau mungkin pukulan benda keras, ya, pukulan dari kayu, besi, itu bisa menyebabkan patah tulang. Kemudian misalnya untuk jatuh tertumpu, misalnya kita terjatuh terduduk, maka bisa nggak terjadi penekanan atau kompresi, misalnya terjatuh dari jatuh dari pohon dan jatuhnya terduduk, maka itu bisa menjadi penekanan ke atas dan bisa menjadi fraktur akibat kompresi, misalnya fraktur di medula spinalis, ya. Kemudian ada pemuntiran, penukan, itu contohnya pada kasus-kasus di olahraga, ya, di sport itu sangat potensi terjadi fraktur akibat dari cedera. Kemudian stres, ya. Stres itu dalam kondisi-kondisi, ya, misalnya olahragawan atau, ya, dalam kondisi lari atau jalan yang jauh atau lari yang menempuh
jarak yang jauh, kondisinya sudah lelah dan bisa menyebabkan patah tulang. Kemudian yang ketiga itu ada kelemahan tulang, misalnya pada osteoporosis dan kanker, di mana kondisi osteoporosis dan kanker itu bisa menyebabkan kerapuhan tulang, kepadatan tulang, dan ketika ada tubuh tidak tulang tidak bisa atau tidak kuat menopang tubuh karena tadi kerapuhan tulang, dan itu ketika berulang-ulang maka bisa mengakibatkan dari patahnya suatu tulang di tubuh kita. Itu kalau dilihat dari beberapa etiologi. Kemudian luas dari garis fraktur. Kemudian ada yang namanya fraktur komplit. Fraktur komplit itu di mana garis patah melalui dua korteks tulang. Ini contohnya, komponnya itu tulangnya itu bahasa Jawanya, terputus betul. Tetapi berbeda dengan incomplete atau green stick. Jadi garis patah tidak melalui seluruh garis penampang tulang, hanya sebagian. Misalnya pada oblik ini atau retak, ya, atau retak saja, itu juga disebut patah tapi jenisnya incomplete atau green stick. Nah, ini ada jenisnya, misalnya kita perhatikan ada jenis patah transverse, oblik, community, dan spiral. Spiral itu muntir, ya. Ini kalau tipenya, contoh-contoh yang lain nanti bisa kita lihat, ada hairline, oblik, kemudian oblik non displaced, linear, yaitu tulangnya retak naik gitu ya, kemudian ada comminuted ini, kemudian spiral, kemudian ada segmental. Nanti bisa satu tempat lebih dan tulangnya itu patahnya lebih banyak. Nah, kalau fraktur dilihat dari dengan dunia luar, itu ada fraktur tertutup, di mana bagian fragmen tulang tetap berada di bawah permukaan kulit. Jadi tulang akibat benturan, tulang akibat pukulan itu ketika tulangnya patah tapi tidak keluar dari tubuh, maka itu disebut fraktur tertutup. Berbeda ketika bagian tulang itu menembus kulit dan menimbulkan perlukaan, serta tulang berhubungan dengan dunia luar, maka itu yang disebut fraktur terbuka. Nah, coba kita lihat ada beberapa jenis fraktur, ada 3, yaitu menjadi 3 derajat atau grade. Kalau grade 1 berarti apa? Lukanya kurang dari 1 cm. Misalnya luka tusuk dari fragmen yang menembus kulit dengan kerusakan jaringan lunak. Ya, ini misalnya fraktur sederhana, transversal, oblik, pendek, dan sedikit comminuted, dislokasi fragmen minimal, itu jenis frakturnya. Itu disebut istilahnya masuk grade 1. Kalau grade 2 bagaimana? Grade 2 itu dimana kondisi lukanya lebih dari 1 cm dengan kerusakan jaringan lunak. Kemudian adanya kontaminasi dari fraktur. Nah, kalau jenis lukanya, jenis frakturnya Pak, terdapat dislokasi fragmen, ya. Nah, sedangkan untuk derajat 3 itu kerusakannya meliputi apa? Otot, kulit, dan neurovaskular yang hebat. Tipenya apa? Yang 3A. Grade 3A itu masih ada jaringan lunak yang menutupi tulang yang patah. Kemudian kalau yang B, kerusakan hebat dan kehilangan jaringan. Kemudian 3C, fraktur terbuka dengan kerusakan arteri. Misalnya pada jenis frakturnya yang jenis comminuted, segmental, fragmen tulang yang ada yang hilang. Nah, gambarannya semacam ini. Ini yang grade 1, ini grade 2, grade 3, grade 3A, 3B, dan 3C, di mana ada fraktur mental, tulang fraktur terbuka, ini masih tertutup jaringan lunak, ya. Nah, ini sudah sampai ke pembuluh arteri tadi yang hilang, yang terputus, ya. Ini gambarannya di grade-grade pada
eh, derajat dari fraktur. Ini gambarannya saudara semuanya ya, mungkin saudara pernah lihat atau pernah ada yang sudah mengalami beberapa jenis frakturnya. Nah, dan ini sering terjadi di masyarakat ya. Ini kedudukan tulangnya ya, ini ada tulang yang tanpa dislokasi ya, ada disertai dengan dislokasi. Nah, ini gambaran-gambarannya, nanti biar lebih jelas nanti silakan nanti dibaca lagi karena nanti frakturnya jenisnya banyak. Kemudian berikutnya saudara semuanya ada gejala klinis fraktur ya. Ketika kita mendapati pasien-pasien yang mengalami trauma dan kita curigai ada fraktur, maka yang kita lihat ada beberapa gejala klinis. Yang pertama tentunya ada rasa nyeri. Nyerinya yang mana? Nyerinya nyeri hebat. Jadi pada gangguan muskolo seringnya adalah nyeri dengan, kalau diukur dengan numerik scale-nya boleh adalah dia masuk kategori nyeri-nyeri yang berat. Kemudian yang kedua itu ada deformitas. Deformitas itu apa? Kelainan bentuk pada lokasi fraktur, di mana kelainan bentuk itu berbeda dengan tulang normalnya, kondisi di tempat itu ya, itu namanya kondisi deformitas. Kemudian ada pemendekan tulang ya. Jadi kalau pemendekan tulang itu bagaimana? Misalnya pada fraktur femur ya, kakinya itu misalnya fraktur femur, kakinya ditarik, dua-duanya mungkin salah satu ada yang lebih pendek. Nah, itu menandakan bahwa akan ada patah tulang ya, terutama misalnya tadi contoh di fraktur femur. Krepitasi itu apa? Suara di mana ada gemeretek ya, suara gemeretek, kresek-kresek kalau kita melakukan pemeriksaan meraba-perabaan kita ya, palpasi ya, itu ada krepitasi. Kemudian yang selanjutnya gejala klinis adalah udem, bengkak dan perubahan warna, misalnya terjadi memar, kemerahan ya. Dan berikutnya gejala klinis adalah adanya perdarahan, apalagi yang terjadi pada fraktur-fraktur dengan fraktur terbuka, di mana tulang itu menembus kulit dan itu punya potensi terkena pembuluh darah baik vena, arteri maupun perifer, sehingga perdarahan itu bisa terjadi. Nah, saudara semuanya, ini ada diagnosisnya bagaimana? Bagaimana kita pertama untuk mendiagnosis? Kita pertama adalah yang perlu kita untuk penegang diagnosis perlu kita tanyakan riwayat traumanya seperti apa. Apakah karena faktor kecelakaan, mungkin ada dari sport atau olahraga ya, atau kondisi patologis tubuh. Maka kita bertanya, kita anamnese ya terlebih dahulu. Setelah itu tentu kita akan melihat dengan pemeriksaan look, feel, move. Look itu apa? Look itu yang bisa kita lihat pada trauma itu. Misalnya adanya pembengkakan, udem, ada nggak? Kita bisa lihat. Oh, bisa dilihat. Ada memar, kemerahan. Oh, bisa dilihat. Kemudian ada kelainan bentuk. Bisa lihat nggak? Oh, bisa, itu ada kelainan bentuk. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lihat apa? Ada nggak pelukaan pada kulit? Itulah yang kita lihat pada pemeriksaan di fraktur dengan loop. Ada pembengkakan, memar, deformitas, dan pelukaan pada kulit. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah feel. Feel itu untuk merasakan. Ketika ada kita tekan, itu pasien mengalami nyeri tekan. Misalnya kemudian merasakan nadi
dan uji sensasi. Kalau nyeri tekan, kita misalnya di daerah fraktur, kita tekan pasiennya kesakitan, oh ini jangan-jangan terjadi fraktur. Kemudian merasakan nadi. Nadi yang di mana? Nadi itu untuk melihat apakah ada kerusakan neuromuskuler. Nadi yang kita rasakan mestinya di daerah distal dengan proksimal secara normal sama. Maka kalau kita ada fraktur dan terjadi kerusakan neuromuskuler, nadi di daerah distal itu berbeda dengan daerah proksimal, ya. Kemudian feel itu tadi juga uji sensasi untuk melihat apa, ya, untuk mendengarkan gravitasi atau ada nggak gravitasi kretek, ya, kemertek gitu ya. Tetapi perlu saudara pahami untuk feel, untuk gravitasi itu tidak boleh kalau kita sudah yakin itu kita tidak boleh melakukan gravitasi untuk uji gravitasi. Kenapa? Karena sudah yakin bahwa itu ada fraktur, sehingga ketika nanti dilakukan uji gravitasi pasiennya tentu akan merasa kesakitan, ya. Kemudian yang ketiga ini adalah move itu ada gerakan. Apakah ada pergerakan yang terbatas, ya, yang seharusnya bisa mengangkat tangan kita, bisa mengangkat, karena ada fraktur dia tidak mampu, suruh bergerak dia tidak bisa, ya, sehingga kita bisa sehingga pasien-pasien dengan seperti ini gerakannya tentunya akan terbatas, dan kita bisa melihat juga dari pergerakan maupun ketika digerakkan ada bunyi kretek, itu juga bisa terdengar bunyinya ketika dilakukan atau gerakan yang diminta, ya. Itu pemeriksaan untuk menegakkan diagnosisnya adalah look, feel, move, ya. Nanti sudah harus pahamkan bagaimana pemeriksaannya untuk look-nya, feel-nya, dan move. Nah, untuk melihat perlu kita ada pemeriksaan penunjang, ya. Penunjang itu tentunya yang lebih kita lihat adalah pemeriksaan lab darahnya. Kalau terjadi perdarahan yang hebat, tentu HB-nya akan turun, ya. Berarti apa? Menandakan ada perdarahan yang masif, ya. Kemudian leukosit, ya. Darah putih atau leukosit kita itu yang normalnya 6.000 sampai 10.000, boleh jadi dalam kondisi fraktur itu dia akan meningkat secara akut, ya. Nah, itu namanya peningkatan leukosit, ya. Berarti apa? Menandakan terjadi infeksi akut. Ya, kalau diperiksa AR-nya mestinya biasanya tinggi, apalagi kalau itu fraktur terbuka. Nah, untuk menegakkan berikutnya tentu kita akan melakukan pemeriksaan radiologi, karena dengan pemeriksaan look, feel, move itu tentunya akan lebih terbantu, akan lebih menguatkan kalau dengan pemeriksaan radiologi. Bagaimana gambaran frakturnya? Di radiologi akan lebih terlihat dengan jelas, ya. Apakah itu frakturnya itu segmental, kemudian oblik, spiral, itu akan terlihat pada pemeriksaan radiologi. Nah, ada beberapa komplikasi yang harus kita pahami untuk komplikasi fraktur. Ada komplikasi yang segera itu artinya tiba-tiba bisa pada komplikasi segera itu misalnya untuk lokal kulit terjadi abrasi, ya, perlukaan, laserasi, lecet-lecet, dan penetrasi. Kemudian ada pembuluh darahnya robek sehingga menjadi perdarahan yang terjadi perdarahan. Kemudian ada kerusakan sistem saraf dan kerusakan organ dalam, ya. Nah, kalau perdarahan yang hebat, ya, ada kerusakan, ini sangat mungkin pada umum terjadi fraktur, multiple fraktur, ya, dan terjadi namanya shock hemorrhagic, di mana darah banyak hilang. Masih ingat kalau kehilangan darah, ya. Nah, rumusnya bagaimana kita menghitung
darah kita adalah 70 ml kali berat badan. Itu jumlah darah normal kita. Nah, kalau kehilangannya bagaimana? Tinggal kehilangannya itu grade 1, grade 2 atau grade 3. Kalau yang kehilangan shock hemoragik boleh jadi itu dia masuk grade 3, yang kehilangan cairan atau darah itu lebih dari 40%. Ya. Nanti kita bisa mengestimasi kira-kira kalau penghilangan 40% itu berapa. Ya, 40% dikalikan jumlah normal darah kita, ya. Kemudian komplikasi fraktur berikutnya adalah komplikasi dini, artinya awal terjadi nekrosis kulit, ya. Kemudian terjadi gangren. Gangren itu luka, itu kematian jaringan, ya. Kemudian infeksi sendi, ya. Misalnya pada osteomyelitis bisa nggak termasuk terjadi tetanus, ya, dan emboli paru, ya, nanti juga bisa terjadi ARDS. Kalau komplikasi lama itu dalam kondisi lama itu bisa mengakibatkan tulang malunion. Malunion itu artinya tulang tidak nyambungnya tidak pas, termasuk di dalamnya gangguan ruptur, ya. Ruptur itu artinya di daerah otot penyangga atau terjadi ruptur tendon, tendonnya itu mengalami kerusakan, ya. Nah, contohnya bisa terjadi secara umum karena pada kondisi-kondisi pasien dengan tirah baring lama, ya, terutama pada orang tua, itu punya potensi terjadinya batu ginjal sebagai akibat dari imobilisasi yang lama. Nah, komplikasi pada fraktur itu yang tadi, ya, ada yang terbuka maupun terbuka tadi salah satunya ada perdarahan, ya. Nah, pengobatannya apa untuk kasus fraktur? Ya, prinsip adalah 4R. 4R itu apa? Yang pertama adalah recognition, di mana kita untuk menilai diagnosis dan penilaian frakturnya dulu, lokasinya, bentuk frakturnya, dan menentukan teknis sesuai untuk pengobatan, sehingga komplikasi bisa dicegah, ya, sebelum maupun sesudah pengobatan, sehingga kita sebenarnya antisipasi dari awal, ya. Jadi kita diagnosa dulu, ya. Kemudian yang kedua, R yang kedua adalah reduction. Reduksi fraktur itu mencegah kekakuan dan deformitas serta perubahan atau infeksi, misalnya perubahan dari osteoartritis, maka itu direduksi, artinya apa? Mencegah terjadinya reduksi fraktur, kondisinya direduksi untuk mencegah kekakuan. Kemudian yang ketiga, ketiga ada retention. Retention itu ketika sudah kita paham itu fraktur, maka tentu untuk mengurangi kerusakan yang berlanjut, maka dilakukan imobilisasi. Imobilisasi dengan apa? Tentu kita nanti akan belajar tentang balut bide, ya, di bide, baik bide yang sementara atau bide yang permanen, ya. Apakah nanti dengan alat mematikan dua sendi di antaranya agar pergerakan mencegah nyeri yang hebat bisa dilakukan dengan retention. Kemudian rehabilitasi, jadi mengembalikan aktivitas fungsional semaksimal mungkin, di mana nanti setelah diimobilisasi, misalnya dengan yang permanen, misalnya dengan OREP, dioperasi, pasang platina, maka setelahnya itu harus dilatih kembali agar nanti bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Itu adalah tahap untuk pengobatan dari rehabilitasi atau rehabilitation. 4R, recognition, reduction, retention, dan rehabilitation. Nah, kalau untuk fraktur tertutup bagaimana? Tentu nanti juga pengobatan itu tentu ada yang konservatif.
Artinya konservatif itu adalah tanpa operasi pembedahan, ya. Kita ingat bisa dengan pemasangan gip, ya, di gip, pasang gipsun gitu ya, di gip kalau di rumah sakit itu namanya pasang gip, atau dengan hanya di bidet saja. Nah, kalau di beberapa tempat kita, di daerah kita, konservatifnya apa? Dulu namanya ada dukun pring tali ya. Nanti untuk segmen yang tulang itu ditali ya. Apa tujuannya? Agar tidak banyak bergerak, imobilisasi, dan itu menyambung ya. Itu konservatif tanpa harus dengan operasi atau dibuka. Kemudian yang kedua, reduksi tertutup. Berarti apa? Dibuka dengan pembedahan, dipasang plat reduksi tadi. Reduksi dipasang, jadi misalnya tulangnya dibuka, kemudian dipasang plat, kemudian dikasih skru atau skrup. Nah, baik bisa eksternal maupun dikasih dengan eksternal. Nanti biasanya banyak. Apakah kita bisa menggunakan plat, bisa menggunakan K-wire, ya. Itu tergantung posisi frakturnya. Kalau di metatarsal itu biasanya dengan K-wire, ya, tembus gitu ya. Nah, ditembus kayak pakai ruji sehingga dia akan terfiksasi. Kemudian yang tertutup berikutnya adalah reduksi terbuka, ya. Ya itu internal artinya dipasang nanti dan ditutup di dalamnya. Ya tadi untuk pemasangan plat ya. Kemudian eksisi tulang dan pergantian dengan protesis. Ya misalnya fraktur bonggol atau yang ada di kaki ya. Itu bisa diganti dengan protesis sehingga nanti ketika sudah sembuh dia fungsi dari kolom bonggol itu kolom femur ya kolom femurnya itu ganti dengan kolom femur protesis sehingga nanti pasiennya dengan fraktur semacam itu bisa berfungsi kembali dan bisa berjalan seperti awalnya. Nah untuk konservatif tadi misalnya ini contoh ya, ini pada tanpa harus pengobatan ya, hanya di bidet saja, bisa digip gitu ya. Indikasinya fraktur yang tidak bergeser, fraktur yang iga stabil, fraktur klavikula pada anak ya, atau gerincik tadi ya, boleh di ini imobilisasi dengan balut bidet ya. Nanti besok kita juga mungkin akan kita praktekkan ketika di labnya ya. Kemudian reduksi tertutup ya, pasang plat tadi ya sebagai imobilisasi, dan nanti untuk imunisasi pada kasus fraktur patologis ya. Ada alat tambahan fiksasi internal misalnya nanti K-wire atau plat K-wire atau kawat ya. Ya kalau K-wire itu seperti ruji sepeda atau sepeda motor atau sepeda pancal atau ontel, itu bentuknya semacam itu bisa ditembuskan. Itu fiksasi reduksi internal ya. Ini reduksi tertutup yang dilakukan dengan traksi, ditarik ya, ditarik misalnya pada fraktur femur atau kolom femur itu ditarik ya, kakinya ditarik dengan ada berat beban yang itu menarik agar kembali ke posisi semula ya. Oke, ini contohnya ya. Ya nanti kalau saudara melihat reduksinya tertutup kontinu, ini ditarik. Kenapa? Ini biasanya kalau misalnya terjadi pada tulang ini ya, pada tulang patah semacam itu nanti ditarik agar bisa posisinya ketika nanti sembuh bisa maksimal. Ya, memang nanti berbeda dengan reduksi, ini memang lebih lama ya. Kalau reduksi dengan open baik yang terbuka maupun internal fiksasi itu akan lebih cepat sembuhnya dibanding dengan penarikan ya, alat mekanik ada bebannya gitu ya. Oke. Nah reduksi tertutup ini tadi gambarannya ada dipasang K-wire kawat ya.
ini tembak cegrek gitu ya. Nah ini, nah itu maksudnya apa, agar kondisi tulangnya yang ada di metakarpal ini itu apa, itu bisa tidak apa, bisa nyambung kembali ya. Nanti kalau sudah nyambung bagaimana, rongsen kembali, ini tarik cegrek gitu ya, tarik apa, sakit enggak, yang sakit pasien gitu ya. Oke, nah ini internal fiksasi, pemasangan plat and screw-nya ya, jadi pasang. Nah, so kalau ada saudara yang senang di kamar bedah, nanti saudara akan melihat begini, pakai bor masang skrunya tet gitu ya. Nah ini ya, itu pemasangan plat and screw. Plat atau di tempat kita biasanya disebut dengan platina ya. Skru itu skrupnya, nah itu di skrup agar nanti ketika ada penyembuhan luka, penyembuhan dari tulang itu bisa nyambung secara optimal. Oke, kalau fraktur terbuka bagaimana? Nah, berbeda dengan fraktur tertutup. Kalau prinsip fraktur terbuka, tentu obati fraktur terbuka ya. Dan harus hati-hati ya, jadi tidak boleh dilakukan karena ini termasuk kegawat daruratan. Nah, kalau memang nanti ada perdarahan, tentu kita harus melakukan apa, balut situasi dengan kasus steril, balut, kemudian dibalut di tali. Nah, itu untuk mencegah apa, masuknya kotoran ke dalam luka ya. Kemudian karena ini kasus emergensi, maka tentu yang pertama kita langsung kirim ke rumah sakit, kalau itu rumah sakit agar segera dilakukan debridement, pembersihan di mana, di kamar bedah ya, baru dilakukan redoxain ya. Kemudian tentu setelah itu kalau memang ada luka yang atau istilahnya tulangnya itu banyak yang hilang, misalnya pada kasus segmental atau itu ada yang hilang, bisa dilakukan bone graft. Bone graft itu apa? Penanaman. Jadi kita ngambil salah satu tulang kita, ambil sebagian, nanti ditanam pada tulang yang sedikit hilang tadi ya. Nah, kalau sudah semuanya tentu sama dengan prinsipnya, ada rehabilitasi. Oke, ini tahapannya, saya kira pembersihan luka, kalau ada debridement bawa kamar bedah, kemudian dilakukan fiksasi, penutupan kulit, dan yang tidak kalah pentingnya, kalau untuk mencegah terjadinya infeksi, maka kita biasanya dari dokter itu memberikan antibiotik. Dan yang tidak kalah pentingnya, resiko ada luka yang terbuka adalah terjadinya apa, masuknya bakterium tetani, sehingga untuk mencegah terjadinya tetanus. Nih, saudara semuanya, ada beberapa diagnosa yang mungkin terjadi. Kalau melihat dari sini, tentu tadi kita sudah melakukan pengkajian, pemeriksaan selain anamnesa, kemudian ada pemeriksaan look, filmop, maka berikutnya sudah melakukan pemeriksaan penunjang baik darah maupun radiologinya, apakah benar-benar fraktur. Kalau dilihat, kita akan menegakkan diagnosa keperawatan yang kedua ya. Diagnosanya apa? Tentu kita akan melihat dari pathway-nya ya. Fraktur itu pathway itu dimulai apa? Bisa karena cedera, bisa karena benturan, bisa karena faktor patologi, kondisi yang tidak normal, misalnya osteoporosis, atau bisa fraktur beban ya, tekanan akibat aktivitas tinggi, tadi lari maraton misalnya, dan kelelahan, itu bisa mengakibatkan apa? Tulang menjadi lemah dan terjadi fraktur. Bisa terbuka ya, tulang fragmennya terbuka ya, dan tulang itu bisa keluar dari tubuh sehingga terjadi kerusakan pembuluh darah ya,
darah banyak yang keluar dan berlebih, perdarahan yang hebat, keluarnya bisa kalau kurang dari 15% grade 1, 15-30 grade 2, atau bisa lebih dari 40% dari total cairan tubuh, itu bisa mengakibatkan anemia. Dan resiko apa kalau kehilangan tubuh, kehilangan perdarahan adalah shock hipovolemik. Dan kalau ini terjadi tidak ditangani, kematian pada pasien bisa terjadi. Maka kita harus paham dulu berapa darah yang hilang, apakah kurang dari 15%, 15-30% atau 40%. Itu tergantung, nanti kita berhitung, estimasinya ada, kita bisa menghitungnya, ya. Ini diagnosa kalau itu terjadi fraktur terbuka, bahkan bisa fraktur tertutup. Kalau ini laserasi jaringan, maka ada kerusakan jaringan, kerusakan integritas kulit. Berarti apa? Terjadi lecet, laserasi pada jaringan kulit. Berarti diagnosa yang muncul apa? Kerusakan integritas kulit. Nah, kalau bisa nggak luka tadi akibat trauma terjadi kontaminasi, maka karena ada tulang yang terbuka atau luka yang terkontaminasi, resikonya terjadi resiko infeksi. Fraktur itu, ya, maka boleh jadi nanti akan terjadi ketika ada fraktur, maka pelepasan mediator nyeri dan ditangkap oleh reseptor nyeri perifer yang mengirimkan impul ke otak dan pelepasan persepsi nyeri. Maka terjadinya apa? Diagnosa yang paling utama pada kasus muskolo itu adalah nyeri akut, ya. Kemudian kalau itu kita melihat, ya, kalau kita melihat pada saat kita look, melihat ada deformitas, ada kelainan bentuk, sehingga kemampuan otot itu menurun, ya, keterbatasan gerakannya, maka diagnosanya ada gangguan mobilitas fisik, ya, dan itu bisa mengakibatkan defisit perawatan diri, gitu, ya. Nah, ada deformitas, perubahan fungsi seluruh yang terkena fraktur, perubahan psikologis seseorang, bisa terjadi ansietas. Nah, fraktur bisa ditangani dengan konservatif atau operatif. Maka kalau operatif, maka akan terjadi dengan tindakan pembedahan yang mempunyai potensi port de entry, masuknya kuman pembuluh darah dan ke luka, dan bisa mengakibatkan diagnosa yang muncul apa? Diagnosanya adalah diagnosa resiko infeksi. Nah, jangka panjangnya tentu juga kalau kita kembangkan, bisa jadi diagnosa itu masih banyak. Tetapi secara prinsip, secara sederhana, kita akan bisa melihat bagaimana pathway-nya. Kalau kita diminta untuk mengembangkan diagnosa lagi, muncul nggak banyak. Nutrisi bisa nggak terjadi? Bisa, ya. Jadi sangat mungkin, ya. Sehingga kondisi-kondisi ini bagaimana yang sering terjadi, diagnosa apa yang sering terjadi, tentu kita akan menyesuaikan kondisi masing-masing. Yang paling banyak adalah terjadi nyeri akut, itu diagnosa yang sering muncul pada gangguan sistem muskuloskeletal. Nah, tentunya dari diagnosa tadi kita akan melihat bagaimana intervensinya. Maka kalau itu intervensi kan disesuaikan dengan diagnosa yang muncul. Nah, misalnya kalau nyeri akut, tentu intervensinya kalau di 3S, maka yang kita lakukan tentu akan melakukan manajemen nyeri, ya. Kalau di 3S, standar intervensi, standar diagnosa, standar
intervensi ya, standar apa luaran itu kalau 3S ya. Kalau standar intervensi bagaimana? Kalau luaran tentunya adalah bagaimana kita setelah merawat terjadi penurunan tingkat nyerinya, ekspektasinya muncul, maka perlu dilakukan standar intervensi. Intervensinya apa? Standar intervensi keperawatan Indonesia istilahnya SIGI itu di mana? Tadi nyeri akut misalnya yang muncul, maka kita harus melakukan manajemen nyeri, di mana intervensinya ada beberapa tindakan, di dalamnya ada observasi. Apa yang perlu diobservasi? Bagaimana perdarahannya, bagaimana nyerinya, gitu perlu kita observasi, perlu monitoring, ada enggak perubahan, perlu kita observasi. Kemudian intervensi berikutnya adalah intervensi terkait dengan terapeutik. Di terapeutik itu adalah tindakan-tindakan yang mempunyai efek. Tentu ada tindakan yang farmakologi dan non farmakologi. Untuk kasus muskolo biasanya yang diutamakan biasanya yang farmakologi. Pemberian obat-obat analgetik kuat itu tentunya akan mengurangi nyeri akut pada pasien fraktur. Kemudian berikutnya efeknya apa? Tentu nanti pemberian obat itu adalah salah satu tindakan dari kolaborasi ya. Sedangkan untuk yang terapeutik secara mandiri tentu kita mengajarkan non farmakologinya. Tapi kalau tadi yang mempunyai efek itu perlu kolaborasi, karena intervensi pada kasus muskolo itu tentu dengan kolaborasi, karena termasuk jenis-jenis nyeri yang hebat, maka kita perlu kolaborasi dalam pemberian obat analgetik yang mempunyai efek. Sedangkan di terapeutik di sini adalah yang berfokus pada intervensi non farmakologi yang itu dari sisi keperawatannya. Apa misalnya? Kita mengajarkan atau dengan distraksi relaksasi ya, distraksi pengalihan, relaksasi membuat rileks. Misalnya dengan apa? Tarik nafas dalam. Bisa dengan apa? Dengan aromaterapi, terapi musik, terapi choice musik ya. Talk healing itu beberapa jenis terapi non keperawatan yang sering kita pakai. Sedangkan di edukasi tentu kita intervensi keperawatan itu edukasi. Di edukasi apa? Bagaimana kita memberikan pemahaman pada pasien-pasien dengan gangguan muskolo, bagaimana pencegahan, bagaimana misalnya pencegahan infeksi, bagaimana nyeri seperti apa, itu kita jelaskan. Itu adalah dalam upaya di penerapan 3S ya. Jadi diagnosa yang lain juga nanti menyesuaikan, tetapi paling tidak ada 4 yang perlu kita pahami sesuai dengan standar intervensi keperawatan Indonesia. Itu tentunya yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah observasi, kemudian intervensi kedua terapeutik non farmakologi, kemudian yang ketiga adalah edukasi, yang keempat adalah kolaborasi. Nah, memang perlu dipahami semua untuk kasus-kasus tindakan kolaborasi itu ada 2 sifat. Yang pertama ada sifat eksekusi dan sifatnya kolaborasi. Jadi kalau yang sifatnya eksekusi artinya apa? Obatnya sudah ada, kita tinggal memberikan aja. Jadi obat sudah ditentukan, obat sudah diadviskan, perawat tugasnya hanya memberikan. Itu adalah fungsi dari eksekusi. Sedangkan kalau pasiennya perlu kolaborasi, kita perlu berkomunikasi sebagai bentuk evaluasi kita terhadap pasien. Pasiennya sudah diberikan analgetik, tetapi pasiennya masih nyeri. Kita perlu berkonsultasi dengan dokter penanggung jawab, kira-kira apakah intervensi yang baik untuk pemberian obat lanjut atau yang lain. Itu adalah fungsi kolaborasi. Artinya apa? Obat yang diperlukan itu belum ada.
Oke, saudara semuanya, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kalau nanti ada perlu didiskusikan, kita diskusikan lebih lanjut ya, ketika besok kita di lab ya, di lab mini hospital untuk bagaimana kita penata pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal, pasien fraktur. Nah, di akhir sesi ini slide saya yang perlu kita ingat ya, di Al-Quran ayat 94 ayat 5, maka sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Apapun yang saudara lakukan, ketika ada kesulitan, insya Allah nanti akan ada kemudahan bagi kita semuanya. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih atas partisipasinya. Ya cukup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.